Halo, saya Rizky Triatmojo dari DK212. Pada kesempatan ini saya akan mengulas berbagai logo brand terkenal yang sering kita jumpai. Seperti yang kita tahu bahwa logo yang selama ini sering kita jumpai terdiri dari dua jenis, yaitu logo type dan logo mark. Logo type sendiri merupakan logo yang hanya terdiri dari tulisan saja, sedangkan logo mark merupakan logo yang menggunakan simbol, gambar, ataupun ilustrasi yang unik dan mampu menggambarkan brand itu sendiri. Dan yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah logo type, mulai dari jenis font yang digunakan hingga filosofi dari logo itu sendiri. Baik, yang pertama saya akan membahas logo dari H&M atau H&M. H&M sendiri adalah perusahaan ternama asal Swedia yang membuat dan memasarkan berbagai macam pakaian berkualitas. Produknya yang tersedia di seluruh dunia menjadikan brand ini sangat terkenal. Untuk fontnya bisa kita lihat bahwa logo H&M hanya terdiri dari 3 karakter saja, yakni huruf H, simbol ampersand, dan huruf M, yang mana merupakan singkatan dari Hennes and Mauritz. Logo brand ini sejatinya diciptakan hanya menggunakan tulisan tangan saja. Namun biarpun didesain secara spesifik untuk brand H&M, bentuk dari karakter hurufnya menyerupai font dom diagonal buatan Peter Dombressian. Dikarenakan diciptakannya logo H&M adalah dengan tulisan tangan, maka font pada logo type ini bisa diklasifikasikan ke dalam font script. Sedangkan untuk filosofinya, singkat saja, logo type H&M ini menggambarkan perusahaan itu sendiri karena hanya berisi dari nama perusahaannya saja. Dikarenakan logo type yang dibuat dengan tulisan tangan, maka ketebalan tiap karakter dari logo ini sendiri menjadi tidak konsisten dan ceroboh, namun tetap bergaya, sehingga membuat kesan dinamis yang cocok dengan target pasar brand ini yang merupakan kalangan pelajar dan para remaja. Kemudian dipilihnya warna merah selain bertujuan untuk menarik perhatian, juga untuk memberikan kesan terang dan mudah diingat. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas logo dari brand Balenciaga. Balenciaga adalah merek fashion Prancis kelas atas yang dibuat pada tahun 1955 oleh Cristobal Balenciaga. Ini cukup sederhana ya. Untuk fontnya, logo type Balenciaga ini menggunakan pada logonya menggunakan versi ringkas dari font sebelumnya yang digunakan oleh merek tersebut. Huruf-hurufnya menjadi lebih sempit dan tinggi, sedangkan lebih kuat dan lebih gaya, cerah meski tanpa tambahan apapun. Jenis logo brand ini mirip dengan Zurich STD Bold Condensed dan Cilia Condensed Heavy. Untuk filosofinya, logo type Balenciaga menunjukkan pendekatan yang tidak biasa untuk menciptakan penampilan yang modis. Logo Balenciaga yang ada sekarang dibuat sangat sederhana agar menjadikannya lebih bergaya, agar menjadikannya lebih bergaya jalanan dan mudah. Penyingkatan dan penyederhanaan logo ini menciptakan kesan sederhana namun tetap terlihat profesional, modern, kuat, dan berkelas. Kemudian selanjutnya saya akan membahas Coca-Cola ya. Untuk logo Coca-Cola ini pertama dari brand Coca-Cola ini sendiri. Kita semua tahu ya, Coca-Cola ini apa. Coca-Cola adalah brand asal perusahaan Amerika yang bernama The Coca-Cola Company. Coca-Cola memproduksi minuman nol alkohol berkarbonasi yang masih sangat populer hingga saat ini. Untuk style fontnya, karakter tulisan berwarna merah seperti pita yang ikonik dari brand ini pada mulanya didesain oleh Frank Robinson yang ditulis dengan gaya Spencerian script.
Spencerian script ini tulisan tangan ya, yang umum digunakan sebelum adanya mesin ketik zaman dulu. Untuk filosofinya, logo Coca-Cola mempresentasikan nama brand itu sendiri serta suasana hati yang penuh warna dan bersemangat yang diberikan oleh minuman itu. Logo ini merupakan penghormatan terhadap masa lalu karena gaya penulisannya yang mengingatkan pada tahun 1887 ketika Frank Robinson belajar kaligrafi dan menciptakan merek dagang untuk Coca-Cola. Logo Coca-Cola identik dengan suasana liburan, suasana hati yang baik, dan harapan akan keajaiban. Penggunaan skema warna merah dan putih sebagai trademark brand ini menciptakan ekspresi akan mutu tinggi, kemurnian, optimisme, cinta, kecantikan, dan masa muda. Kemudian selanjutnya dari Nokia. Nokia adalah produsen peralatan telekomunikasi dan elektronik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1865. Untuk fontnya, logo tab perusahaan ini bisa dibilang sangat sederhana ya, yang hanya menggunakan yang hanya bertuliskan nama perusahaan itu sendiri. Font yang digunakan pada logo mereka tadinya adalah Nokia Sans Font. Kemudian desainer mendesain ulang fontnya dan diberi nama Nokia Pure. Filosofinya, logo type Nokia menggunakan font sans serif Nokia Pure yang merefleksikan sifat tenang dari perusahaan ini. Sementara logonya sendiri melambangkan pengembangan berkelanjutan, stabilitas, dan teknologi tinggi. Warna biru yang mereka gunakan sebagai trademark, sebagai merek dagang, melambangkan ketenangan, stabilitas, inspirasi, dan kebijakan. Kemudian selanjutnya Samsung dikenal di pasar dunia sebagai produsen produk berteknologi tinggi ya, asal Korea Selatan. Hingga saat ini Samsung merupakan salah satu produsen teknologi terbesar dengan penjualan yang sangat baik. Untuk logonya, logo ini menggunakan logo type dari perusahaan ini hanya berisi nama dari perusahaan itu sendiri. Font yang digunakan pada tulisan Samsung mirip dengan font sans serif DDT, Con, Semi Bold, dan Helvetica Black. Itu ditandai dengan garis-garis yang jelas, beberapa angle, dan tidak adanya serif. Yang cukup menjadi perhatian terdapat pada huruf A, di mana hanya terdiri dari 2 garis diagonal ya. Kemudian untuk filosofinya, kesederhanaan menjadi dasar dari identitas Samsung saat ini. Logo yang hanya bertuliskan nama brand dan pemilihan warna biru tua atau hitam, untuk saat ini hitam ya, yang terkesan sederhana dan netral menjadi perwujudan dari kesederhanaan itu. Logo ini melambangkan stabilitas, pengembangan, dan komitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Modifikasi desain logo agar terlihat lebih modern dan sederhana menciptakan kesan yang universal, seperti filosofi yang ingin didemonstrasikan oleh Samsung, yaitu memastikan ketersediaan secara universal dari produk berkualitas tinggi. Selanjutnya ada Sony. Sony adalah perusahaan teknologi asal Jepang yang dibangun pada tahun 1946 oleh Akio Morita dan Masaru Ibuka. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen alat elektronik dan multimedia terbesar di dunia. Typeface yang digunakan pada logo Sony ini mirip dengan keluarga font serif Clarendon, yaitu typeface yang diciptakan oleh tipografer bernama Robert Beasley. Font ini adalah font bold serif dengan bentuk serif yang persegi panjang. Logo ini diciptakan oleh desainer Yasuo Kuroki di bawah mantan presiden perusahaan Norio Oga. Skema warnanya sangat sederhana ya. Di sini Sony hanya menggunakan warna hitam. Bahkan di logo-logonya yang sebelumnya
tetap selalu menggunakan warna hitam tanpa ada tambahan warna lain. Dan biasanya backgroundnya menggunakan putih. Untuk filosofinya, logo yang dimiliki Sony ini melambangkan aplikasi dari pencapaian teknologi modern dalam bidang elektronik dan multimedia. Nama dan grafis dari logo ini mencerminkan pandangan inovatif dan fitur dari budaya nasional. Logo ini menggunakan font yang mirip dengan keluarga font serif Clarendon yang memiliki bentuk serif bersih panjang. Ini memberi kesan yang mewah, elegan, modern, teknologi tinggi, namun tetap terlihat tegas. Untuk pemilihan warnanya memberikan kesan yang kuat, elegan, dan canggih. Kemudian selanjutnya ada Trivago. Adalah sebuah meta search engine untuk perjalanan atau travel yang memungkinkan penggunanya untuk membandingkan harga kamar hotel dari beberapa platform yang berbeda. Logo brand ini hanya berisi nama brand yang ditulis dengan font sans serif sederhana. Desainer menciptakannya berdasarkan keluarga font Avenir. Mereka mengubah struktur fontnya sehingga menghasilkan typeface yang mirip seperti BW Modelica Extra Bold buatan Branding with Type, kemudian Stem Text Bold buatan Paratype, dan Usual Bold buatan Rui Aberu. Semua karakter menggunakan huruf kecil. Skema warna yang dikembangkan dengan baik. Logonya menampilkan nuansa biru yang agak gelap, orange, dan merah. Filosofi dari logo ini melambangkan suasana ringan dan meriah yang mengiringi pengguna jasa yang tidak dibebani urusan organisasi. Ya, karena mau liburan ya. Penggunaan huruf kecil pada semua karakternya memberikan kesan ringan, ditambah dengan pemilihan font sans serif Avenir yang dimodifikasi membuat logo terlihat modern dan minimalistik. Skema warna yang digunakan pada logo ini terdiri dari warna biru muda, jingga pekat, dan merah gelap atau ini. Ketiga warna ini menciptakan citra yang sangat percaya diri dan solid, mewakili perusahaan sebagai perusahaan yang profesional, bersemangat, dan dapat dipercaya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas FedEx. Saya akan bahas FedEx atau Federal Express adalah perusahaan asal Amerika yang menangani pengiriman pos dan kurir di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Mereka juga menyediakan layanan logistik. Logo type dari brand ini menggunakan kombinasi dari dua font ya, yaitu Futura Bold dan Universe 67. Untuk Futura Boldnya yang FEDE ini, dan yang untuk Universe 67 kalau nggak salah yang X aja ini. Untuk menyajikan dengan baik, perancang banyak bereksperimen mengukur jarak huruf, mengubah huruf kecil dan huruf besar, menyelaraskan tinggi karakter, dan lain-lain. Untuk skema warna yang digunakan umumnya adalah ungu pada kata Fed dan jingga pada X. Filosofi dari logo FedEx memiliki arti gerakan maju, komitmen, presisi, dan kecepatan. Semua ini disampaikan oleh panah yang disamarkan dalam ruangan negatif antara huruf besar E dan huruf kecil X ini ya, maksudnya ini kan berbentuk panah. Lyndon Leader selaku desainer dari logo ini menggunakan kombinasi dari dua font, bermaksud untuk mendapatkan kombinasi yang sempurna agar dapat memunculkan bentuk panah yang disamarkan dalam ini tadi ya. Untuk palet warna FedEx terdiri dari warna ungu dan orange, dimana ungu berarti stabilitas dan profesionalisme, dan orange adalah warna energi, gerakan, dan kecepatan. Oleh karena itu, kombinasi corak pada lencana FedEx mewakili perusahaan sebagai perusahaan yang andal dan profesional, dan
layanan pengirimannya yang cepat dan akurat. Kemudian selanjutnya ada Google. Google ini adalah perusahaan asal Amerika ya, tingkatnya udah internasional. Raksasa digital yang memiliki banyak program dan alat berguna yang membantu bernavigasi dengan nyaman di ruang virtual. Perusahaan ini berspesialisasi pada mesin pencarian internet atau search engine, layanan cloud, dan terus program-program yang inovatif dan berguna, dan teknologi periklanan. Logo Google versi terbaru menggunakan font sans serif. Font ini memiliki bentuk yang tebal dan ramping yang membuatnya ramah pixel sehingga cocok untuk semua resolusi. Oleh karena itu, typeface ini dapat dibaca di semua jenis perangkat. Font yang digunakan pada logo ini adalah modifikasi dari font catung dan tercipta font baru. Dan dengan itu tercipta font baru bernama Product Sans. Filosofi dari logo ini melambangkan istilah matematika Google, yaitu angka 10 diikuti oleh 100 nol. Ini adalah angka sebenarnya yang digunakan oleh para pendirinya untuk mengekspresikan kekuatan luar biasa dari mesin pencari mereka. Sedangkan mereka menekankan hubungan ini dengan menempatkan dua O secara berdampingan yang berbentuk seperti nol. Palet warna Google yang ikonik terdiri dari 4 warna yang melambangkan 4 elemen utama, yaitu udara, tanah, api, dan air. Ini juga mewakili keragaman layanan Google dan menunjukkan kemungkinannya yang tak terbatas. Warna merah, biru, kuning, dan hijau digunakan untuk semua tanda layanan perusahaan, menunjukkan kesatuan dan koneksi. Ini ya warna-warnanya. Kemudian yang selanjutnya adalah Amazon. Amazon ini adalah platform perdagangan online terbesar dari Amerika. Amazon dikenal terutama sebagai toko online tempat Anda dapat membeli produk dalam 34 kategori, dan mereka juga merupakan produsen elektronik konsumen, penyedia layanan PaaS dan LaaS, dan pemilik studio film dan divisi penerbitan. Logo tab dari Amazon ini menggunakan typeface sans serif bold tradisional dengan garis yang halus dan tebal, ekor huruf A yang sedikit melengkung, dan potongan lurus. Font yang digunakan pada logo ini adalah Officina Sans Bold. Ini filosofi dari logo ini. Logo ini setelah didesain ulang pada tahun 2000. Merek Amazon menjadi lebih konseptual. Jika sebelumnya garis orange hanya menggarisbawahi nama merek, sekarang terlihat seperti panah yang mengarah dari huruf A ke huruf Z. Ini menunjukkan keserbagunaan dan skala situs internet. Lambang ini menunjukkan bahwa pada platform perdagangan online Anda dapat menemukan apa saja secara harfiah dari A sampai Z. Panah yang melengkung terlihat seperti senyuman yang menunjukkan kepuasan pelanggan, dan font hitam mengekspresikan keunggulan dan keanggunan. Oke, saya rasa cukup untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.